Jumpa lagi bersama Info Kursus, sebuah tayangan yang bercerita tentang dunia kursus dan keterampilan. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat keterampilan babysitter yang akan membahas tentang bagaimana memelihara kebersihan kamar tidur bayi. Dan pemirsa, untuk membahas materi yang satu ini sudah ada seorang narasumber yang sejak lama menguasai keterampilan ini. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dr. Anda, Hajah Endah Widiani, MMPD, dan beliau sudah ada di samping saya. Halo Ibu Endah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, terlihat dari senyumannya ya. Nah, saya ingin tahu begitu pula dengan pemirsa Info Kursus yang ada di rumah, bahwa apa sih yang membedakan kamar bayi dengan kamar orang dewasa sehingga perlu dijaga kebersihannya? Ya, pada dasarnya sama. Yang membedakan adalah peralatan yang ada di dalamnya. Peralatannya? Iya, kalau kamar bayi, lingkungan sekitar dipenuhi dengan peralatan anak-anak. Ya, sehingga karena separuh waktu yang digunakan oleh bayi adalah di kamar, memelihara kebersihan kamar ini sangatlah penting. Penting. Iya, tingkat kebersihan tidak boleh diabaikan karena dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai kuman, ya, bakteri yang timbul di sana sehingga mengganggu kesehatan bayi itu sendiri. Selain dibedakan dari kamar bayi dan kamar dewasa dari peralatan yang ada di dalamnya, apalagi yang membedakan pemeliharaannya? Tentu saja itu terkait dengan bahan dan alat yang akan digunakan untuk kebersihan bahan tersebut. Dan alat, berarti cairan pembersih ya, berbeda ya? Cairan pembersih, kemudian lap yang digunakan itu diharapkan dari kain yang lebih lembut karena ada alat-alat bayi yang memang memerlukan untuk menggunakan bahan alat tersebut. Nah, seperti tadi yang Ibu bilang bahwa 50% aktivitas bayi berada di dalam kamar. Nah, pertanyaan saya, range usia berapa nih kita harus konsentrasi ke pemeliharaan kebersihan kamarnya? Ya, pada umumnya usia anak di atas 8 bulan itu sudah bisa beraktivitas di luar. Berarti kita konsentrasi kepada bayi usia 0 sampai 8 bulan. 0 sampai 8 ya. bulan. Oke. Nah, kalau umpama bahan-bahan yang ada di dalam kamar itu dibersihkannya dengan cairan khusus pasti ya? Ya, karena peralatan bayi itu terbuat dari bahan-bahan yang memang tidak membahayakan, sehingga alat-alat yang digunakan untuk membersihkan pun itu ada yang khusus ya, seperti cairan pembersihnya itu khusus untuk bahan-bahan yang memang diperlukan oleh bayi. Oh, bisa jadi seperti bahan-bahan dari besi itu berarti kan kita menggunakan yang khusus besi ya. Nah, kalau dari segi kesehatan mungkin Ibu Endah bisa menjelaskan lebih detail kenapa ini betul-betul harus dipelihara kebersihannya. Karena bayi adalah makhluk hidup yang insya Allah akan merupakan calon pemilik sekaligus pelaku masa depan yang sangat rentan terhadap lingkungan sekitar, dan aktivitas terbanyak adalah tadi seperti saya katakan di kamar. Oleh karena itu kebersihan lingkungan kamar itu sangat diperlukan, karena apabila itu tidak diperhatikan dikhawatirkan akan menimbulkan sumber penyakit, kuman atau bakteri ataupun hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan bayi itu sendiri. Gitu, berbicara memelihara kebersihan kamar tidur bayi, otomatis ini yang harus dilakukan oleh babysitter sendiri. Ya. Pertanyaan saya, di saat babysitter melakukan pemeliharaan kebersihan, ini pada saat kapan? Bayi tidurkah? Atau bayi sedang bersama orang tuanya? Atau kita perbolehkan bayi itu berada dalam kamar saat kita membersihkan? Wah, tentu saja bayi itu harus dikeluarkan dari kamar karena rentan terhadap lingkungan sekitar, terutama debu, ya, karena akan mengganggu pernapasannya, sehingga steril dia dari hal-hal yang memungkinkan membuat dia terganggu kesehatannya. Jadi bayi itu harus dikeluarkan, bahkan alat-alat yang memang bisa dikeluarkan pun itu harus dikeluarkan dulu, baru babysitter bisa membersihkan kamar bayi tersebut. Oke, kalau bicara kapan harus dibersihkan, ini ada waktu sendiri nggak? Harus 1 minggu berapa kali atau lebih baik di pagi atau di malam hari? Iya, tentu saja pembersihan kamar bayi ini sebaiknya setiap hari. Setiap hari? Iya, saat yang paling tepat adalah ketika bayi setelah dimandikan, itu bayi kan berada di luar, maka babysitter bisa membersihkan kamar tidurnya. Berada di luar mungkin saat sedang bersama orang tuanya. Ya, betul. Ya, setelah mandi kan biasanya juga saatnya memberikan ASI orang tua, sehingga memang kita berikan kepada orang tua. Nah, saat itulah babysitter bisa melakukan merawat kebersihan kamar tidur bayi.
Oke, ada pemirsa info kursus di rumah yang mungkin memiliki babysitter, Ya. sekaligus memiliki asisten rumah tangga. Kenapa pekerjaan ini tidak diberikan saja kepada asisten rumah tangga? Kenapa harus babysitter yang melakukan? Seperti tadi, ada hal-hal yang khusus dari bayi. Dikhawatirkan kalau asisten rumah tangga itu tidak paham. Kalau babysitter, mereka kan terdidik di kursus babysitter yang mereka dapatkan, sehingga itu akan lebih terkoordinir ya, terorganisasi dan terpelihara kebersihan. Dari mulai kebersihan, kemudian cara membereskannya, menempatkan kembali, sehingga insya Allah kesehatan bayi akan lebih terjaga. Iya. Jadi pemirsa info kursus apapun yang berkaitan dengan bayi berarti yang melakukan harus yang expert di bidangnya, dan memang semuanya dilakukan oleh babysitter, termasuk pembersihan atau pemeliharaan kebersihan kamar bayi itu sendiri. Iya, betul. Walaupun ada asisten rumah tangga di rumah ya. Bu Endah sempat bilang bahwa babysitter ini mengikuti kursus, dan kita ada di acara info kursus yang membahas dunia kursus dan keterampilan. Pertanyaan saya adalah apa kompetensinya babysitter harus mengikuti kursus keterampilan ini? Terima kasih Rinanda dan pemirsa. Kompetensi yang diharapkan dari kursus babysitter ini adalah diharapkan babysitter mampu memahami tahapan-tahapan dalam membersihkan kamar tidur bayi. Tahapan-tahapan tersebut adalah pertama, itu dapat mengidentifikasi peralatan, sehingga kemudian dia dapat menyiapkan dengan cermat peralatan yang akan digunakan. Kemudian setelah itu memahami penggunaan alat-alat tersebut beserta kegunaan dari alat tersebut, gitu ya. Jadi menggunakannya bagaimana, kemudian dia tahu kegunaannya untuk apa. Dan ketiga, baru dia mampu memahami bagaimana melaksanakan untuk membersihkan kamar tidur bayi sehingga terhindar dari berbagai sumber yang dapat menimbulkan kuman, bakteri ataupun benda-benda yang berbahaya lainnya yang bisa mengganggu kenyamanan dan kesehatan bayi itu. Berarti nanti kita ada demo juga di sini? Iya betul Mbak Rinanda. Insya Allah kita akan lihat nanti demo. Namun sebelumnya nanti saya akan jelaskan alat dan perlengkapan apa saja yang bisa digunakan untuk membersihkan kamar tidur bayi. Baik, pemirsa info kursus yang ada di rumah, bagi Anda yang memiliki bayi atau Anda sendiri babysitter, Anda perlu sekali menyaksikan info kursus episode kali ini karena Ibu Endah akan memberikan penjelasan yang lebih lengkap lagi setelah yang satu ini. Tetap di info kursus. Info kursus masih bersama saya Rinanda dan narasumber kita Ibu Dr. Anda Hajah Endah Widiani MPD yang masih membahas tentang bagaimana memelihara kebersihan kamar tidur bayi. Dan di sebelah saya, selain ada narasumber kita yang cantik, sudah ada beberapa peralatan ya Bu Endah ya. Nah, kenapa babysitter harus menggunakan sarung tangan? Sering saya lihat babysitter suka lupa mungkin untuk menggunakan sarung tangan ya. Iya, padahal ini sangat penting ya Mbak Rinanda karena babysitter dekat dengan bayi, dia perlu steril tangannya. Dengan menggunakan sarung tangan ini, maka akan terhindar dari kotoran ketika dia menyentuh bayi kemudian. Nah, selain sarung tangan, juga babysitter diharapkan atau diharuskan menggunakan masker. Nah, cara menggunakannya adalah, insya Allah pemirsa juga sudah tahu bagaimana caranya. Ini ditempatkan di atas hidung, karena hidung dan mulut harus terlindung oleh masker agar terhindar dari debu yang akan berjatuhan dari saat membersihkannya. Dan kenapa babysitter memerlukan ini? Karena dia sangat dekat dengan bayi, sehingga bayi juga akan terjaga kesehatan dan kenyamanannya. Sekali lagi demi kenyamanan keduanya ya, babysitternya sehat, bayi pun sehat juga. Ya. Selain itu diperlukan juga tempat atau wadah untuk cairan pembersih yang akan digunakan. Dan di sini kita lihat ada 2 ember pemirsa. Ya, ember yang besar ini adalah untuk kita isi air, dan yang ini ember kering nanti fungsinya adalah untuk mengalihkan ketika ini kotor gitu, menggunakan ember yang lainnya. Oke. Iya. Dan yang tidak kalah penting juga adalah celemek. Iya. Celemek ini fungsinya adalah untuk menutupi pakaian yang digunakan. Maaf, babysitter. Ini tidak masuk. Jadi ini dimasukkan. Iya. Fungsinya adalah untuk menutupi pakaian babysitter agar tidak kotor juga. Kotor ya. Iya. Dan itu tentu saja terkait dengan kebersihan ya yang akan
bersentuhan dengan bayi yang akan diasuhnya. Saat babysitter menggunakan celemek ini kita bilang ya? Iya, celemek. Saat menggunakan celemek ini, haruskah dia mengganti baju lagi setelah membersihkan ruangan atau tidak perlu? Kalau sudah pakai celemek, insya Allah tidak perlu mengganti pakaian kembali karena memang sudah terlindungi kan pakaiannya ya. Tapi kalaupun mau pakai untuk kehati-hatian itu tidak menjadi masalah. Gitu. Nah selanjutnya kita perlukan kemoceng. Kemoceng ini adalah untuk membersihkan alat-alat yang sifatnya kering. Jadi cukup debu-debu yang menempel seperti misalnya loker ataupun dinding jendela. Ini memakai ini. Tidak apa-apa ya, ini terbuat dari material bulu ayam? Ya, nggak apa-apa karena memang ini juga sudah dibersihkan sebelumnya. Nah, selain itu kita memerlukan lap ini. Kain penyerap ya? Iya, kain penyerap. Nah, yang saya maksud tadi, yang saya katakan bahwa spesifikasi dari kamar bayi yang membedakan dengan kamar orang dewasa adalah bahan. Salah satunya adalah lap ini. Lap untuk keperluan kamar bayi itu harus halus, lembut. Iya, lembut karena ada barang-barang yang dimiliki oleh bayi memang memerlukan lap-lap yang lembut gitu. Khawatir merusak kondisi barang tersebut. Oke. Gitu. Kalau di rumah ini kan lap banyak ya, apalagi pemirsa di rumah ada lap untuk dapur, lap untuk meja makan. Bolehkah itu digunakan dengan fungsi yang sama? Maksudnya satu lap ini boleh untuk ruang makan, kemudian digunakan untuk membersihkan alat bayi. Kamar bayi mungkin? Sebaiknya dipisahkan. Dipisahkan. Ya, tadi kembali kita titik beratkan pada kesehatan bayi. Berarti harus dipilih-pilih lapnya ya? Ya, khusus betul. untuk memelihara kebersihan kamar bayi, peralatannya tidak boleh dicampur dengan Ya. kepentingan rumah tangga yang Betul, lain ya? karena bayi amat rentan terhadap lingkungan sekitar. Dan ini adalah cairan untuk pembersih lantai. Kemudian kita juga menggunakan, ini juga spesifikasi, ya ini ada cairan untuk membersihkan peralatan bayi. Mainan-mainan. Ya, mainan. Ini cairannya lebih lembut, aman ya, atau tidak keras gitu. Ini adalah cairan yang digunakan untuk membersihkan kaca. Ya. Dan kalau memang diperlukan bisa menggunakan spons juga, ya. Kemudian karena terakhir nanti babysitter harus membersihkan lantai, kita juga harus siapkan sikat untuk lantai. Selain itu ada juga plastik. Ini untuk apa nih? Plastik ini fungsinya adalah untuk menutup barang-barang yang besar yang tidak bisa dikeluarkan keluar ketika babysitter membersihkan kamar tidur bayi. Nah, kemudian selain itu juga ada, barangkali pemirsa tahu ini apa namanya? Atau Mbak Rinanda? Saya nggak tahu tuh namanya apa, tapi mungkin gitu. Fungsinya saya pernah tahu. Ya, untuk apa coba? Ini untuk membersihkan atap. Oh iya betul, ini namanya sapu wala-wala. Sapu wala-wala? Iya. Oke. Pemirsa, sapu wala-wala ini dalam penggunaannya kita harus menggunakan lap. Lap ya. Lap yang ini, lapnya harus dibasahi. Kenapa? Karena fungsinya adalah untuk menyaring debu-debu yang dibersihkan oleh sapu wala-wala. Diharapkan debu-debu itu nempel di sini. tersangkut di sini ya. Sehingga mengurangi dia jatuh ke lantai. Ya. Mbak Rinanda, selain ini ada lagi alat yang bisa digunakan, sapu. Ya, sapu ini untuk menyapu lantai, yang mana tadi debu-debu dari atas berjatuhan ataupun dari barang-barang yang ada yang tadi dibersihkan itu bisa jatuh di lantai, maka dibersihkan dengan sapu ini. Dan selanjutnya adalah lapel. Ya, nanti babysitter tahapan terakhir dari membersihkan kamar tidur bayi ini adalah dengan mengepel lantai. Mbak Rinanda dan pemirsa, dengan memahami tahapan di atas, maka kompetensi babysitter itu akan tercapai. Iya, karena apa? Terlihat dari apa, indikatornya apa? Ketepatan dalam membersihkan ruang kamar tidur bayi dan lingkungan sekitar yang digunakan bayi, sehingga steril dari kuman, bakteri, dan barang-barang yang berbahaya yang bisa mengganggu bayi tersebut. Karena dengan demikian akan berpengaruh terhadap kenyamanan dan kesehatan bayi itu sendiri maupun babysitternya. Iya. Baik, Ibu Endah, luar biasa sekali penjelasannya, dan ini alat-alatnya sekali lagi pemirsa khusus dan jangan dicampurkan dengan kepentingan rumah tangga yang lain. Betul. Anda jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus karena sesaat lagi narasumber kita akan memberikan penjelasan yang lebih lengkap beserta dengan langkah-langkah memelihara kamar tidur bayi. Tetap di Info Kursus.
saya Rinanda dan narasumber kita Ibu Dr. Anda Hajah Endah Widiani MMPD, dan tentunya masih membahas bagaimana memelihara kebersihan kamar tidur bayi. Sesaat lagi Anda akan mendapatkan langkah-langkah dari narasumber kita tentang bagaimana melakukannya. Ini dia. Baiklah Mbak Rinanda dan pemirsa, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh babysitter dalam membersihkan kamar tidur bayi. Pemirsa, sebelum babysitter melakukan pembersihan kamar tidur bayi, maka dia harus menggunakan peralatan yang melindungi dirinya, yaitu pertama celemek, kemudian masker, dan terakhir adalah sarung tangan atau hand glove untuk melindungi tangan agar selalu steril karena babysitter nanti akan bersentuhan dengan bayi. Selanjutnya babysitter akan membereskan mainan yang ada di kamar bayi, dan mainan yang kecil bisa disatukan dengan mainan lainnya, kemudian mainan yang besar diklasifikasikan untuk ditutup dengan plastik yang dapat melindungi barang-barang ini agar tidak terjatuhi oleh debu dari atap yang akan dibersihkan oleh babysitter. Setelah yakin babysitter dengan barang-barang yang telah dilindungi supaya debu yang dari atap tidak jatuh banyak, maka mulai membersihkan atap dengan menggunakan sapu wala-wala yang telah dilapisi kain yang basah, dengan fungsinya adalah untuk mengurangi debu-debu berjatuhan ke lantai. Membersihkan mainan bayi, babysitter akan memulai dari mainan yang kecil-kecil, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan peralatan bayi yang besar dengan menggunakan lap basah maupun lap kering yang memang diperlukan. Diawali dengan menyemprotkan cairan pembersih ke kaca, kemudian dibersihkan dengan lap kering hingga bersih dan terlihat cemerlang. Tahap selanjutnya adalah membersihkan box atau keranjang bayi yang diawali dengan mempersiapkan alat bahan yang diidentifikasi dan disiapkan sesuai kelompok dan jenisnya. Kemudian babysitter memastikan saat akan dibersihkan bayi sudah dijauhkan dari tempat yang aman dan nyaman. Tahap pertama adalah mengeluarkan pelindung yang ada di box atau keranjang bayi, kemudian mengeluarkan kasur dari keranjang bayi dan ditepuk-tepuk untuk membersihkan debu dan kotoran yang menempel di kasur. Kemudian disimpan di bawah. Dilanjutkan dengan membersihkan kayu box atau keranjang bayi dengan cairan pembersih box. Kemudian menggunakan lap untuk meyakinkan kebersihannya. Jemur semua perlengkapan box di bawah sinar matahari kecuali kasur. Kasur hanya ditepuk-tepuk yang sudah dilakukan oleh babysitter tadi. Pemirsa Info Kursus, bagaimana penjelasan dari narasumber kita tentang langkah-langkah memelihara kebersihan di kamar tidur bayi tadi? Jangan kemana-mana, karena penjelasan dari narasumber belum berakhir sampai di sini. Tetap di Info Kursus. Pemirsa, masih bersama Info Kursus yang membahas tentang bagaimana memelihara kebersihan kamar tidur bayi bersama narasumber kita Ibu Dr. Anda Hajah Endah Widiani MMPD. Langkah selanjutnya, babysitter akan memasukkan kembali papan dari box atau keranjang bayi dan memasangnya dengan rapi seperti semula. Kemudian kasur dimasukkan ke dalam box sambil ditepuk-tepuk untuk meyakinkan bahwa debu yang ada di kasur tersebut telah tiada.
Dilanjutkan dengan pemasangan pelindung untuk bayi di box atau keranjang bayi tersebut hingga rapih. Jika bayi nyaman, maka digunakan pula bantal yang harus dibersihkan dan dipasang kembali di box. Namun apabila tidak, boleh bantal itu dikeluarkan. Setelah selesai semua, maka selanjutnya tahap terakhir babysitter akan membersihkan lantai. Selanjutnya, babysitter akan membersihkan lantai dengan terlebih dahulu menyapu lantai dengan bersih. Dan setelah itu baru mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengepel lantai seperti ember, air, dan pembersih lantai. Nah pemirsa, demikianlah tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh babysitter dalam membersihkan kamar tidur bayi. Nah, otomatis kualitas kerja babysitter sendiri akan jadi lebih baik. Selain menonton acara seperti Info Kursus ini, kiat apa yang bisa dilakukan babysitter di rumah untuk menambah kredibilitas kerjanya? Tentu saja banyak ya Mbak Rinanda. Babysitter bisa membaca buku-buku yang ada mungkin di rumah pemakai jasa tersebut. Kemudian dia juga bisa mungkin meminta kepada pemakai jasa babysitter itu sendiri untuk mengkursuskan kembali apabila ada kesempatan-kesempatan yang mungkin dia bisa lakukan. Dan banyak hal yang bisa, sekarang ada media elektronik seperti Mbah Google, itu juga bisa menjadi solusi yang terbaik untuk saat ini. Satu kalimat saja untuk babysitter yang ada di rumah yang saat ini menyaksikan Info Kursus, satu kalimat sebagai kunci suksesnya. Pertama, bertanggung jawab. Kedua, jujur. Dan lakukan yang terbaik apa yang dia miliki. Baik Ibu Enda, terima kasih banyak sudah memberikan banyak sekali pengetahuan untuk saya, untuk pemirsa Info Kursus yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada yang saat ini menyaksikan kami. Luar biasa sekali, bertambah lagi ilmu pengetahuan kita tentang keterampilan babysitter, khususnya bagaimana memelihara kebersihan kamar tidur bayi. Sukses untuk Ibu Enda. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan yang lebih baik tentunya. Pemirsa Info Kursus, demikian tadi pembelajaran kita pada keterampilan babysitter kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa Anda dapatkan setelah menyaksikan Info Kursus. Bagi Anda yang berminat untuk memperdalam keterampilan ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Pemirsa, akhir kata saya Rinanda serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda dan sampai jumpa di episode Info Kursus yang akan datang. Salam Info Kursus.